Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Kerani, BP 18120030 dan saya dari kelompok 4. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai produk makanan yang bernama Purple Mango Sticky Rice yang kami kembangkan bersama-sama. Dan selanjutnya, hasil diskusi akan disajikan oleh teman-teman saya, yaitu yang pertama Yoni Oktavia, Sukma Juliandasari, Festu Fiandini, Mecha Ulansari, Refni Yunita, dan Fitri Ramadhani. Latar belakang. Mangga adalah salah satu komoditas yang paling banyak peminatnya, entah itu sebagai sumber penghasilan atau untuk sekedar dikonsumsi. Buah mangga adalah buah yang bersifat musiman, yang berarti tidak setiap saat dapat ditemukan. Deskripsi produk ada 3. Yang pertama, hasil produk. Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah makanan khas dari negara Thailand yang bernama Purple Mango Sticky Rice. Makanan pencuci mulut yang satu ini terbuat dari bahan utama beras ketan yang dimasak dengan menggunakan santan, daun pandan, dan ubi ungu. Kemudian dihidangkan bersama potongan buah mangga yang matang, lengkap dengan siraman saus santan kental yang manis dan gurih. Yang kedua, penyajian produk. Dalam hal penyajian produk, menu makanan yang dipesan oleh konsumen disajikan di piring dengan bentuk yang unik serta ditata rapi di dalamnya agar terlihat lebih menarik dan memiliki seni artistik yang indah yang akan memberikan rasa yang menggugah selera bagi para konsumen. Yang ketiga yaitu keunggulan dan keunikan produk. Produk yang kami buat sebenarnya masih jarang dibuat di daerah Kota Padang, sehingga memberikan kami kemudahan dalam mendapatkan pangsa pasar yang ada. Kemudian, karena ini merupakan makanan pembuka untuk memberikan selera makan konsumen pada saat mereka akan menikmati makanan pokok. Saya Sukma Juliandasari, BP 18120017. Demo produk terbagi atas 3. Yang pertama, tahap praoperasi. Tahap praoperasi adalah tahap persiapan baik alat, tempat, rencana pemasaran, dan lain-lain dilakukan pada tahap praoperasi ini. Lokasi usaha yang akan kami jalankan di Jalan Arulubek, depan Kampus UPI Padang. Yang kedua, tahap operasi, yaitu mulai melakukan kegiatan penjualan. Saat ini, kegiatan promosi dilakukan lebih gencar agar konsumen tertarik dengan produk ini. Untuk penjualan produk, kami bisa mendatangi pelanggan di stand kami ataupun melakukan COD sesuai dengan kesepakatan. Untuk COD minimal 2 pesanan, sedangkan jam buka stand kami dari jam 11 sampai jam 10 malam. Yang ketiga ada tahap pasca. Tahap pasca adalah kondisi setelah penjualan. Ada kalanya pada saat penjualan makanan tidak laku seluruhnya. Jika terjadi hal tersebut, maka dapat dilakukan upaya untuk mengatasinya. Untuk makanan yang masih layak akan dikonsumsi sendiri atau dijual di bawah harga dan melakukan promosi seperti promosi, dan untuk makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi akan kami buang. Rencana pemasaran dan kompetitor. Setelah usaha ini berdiri, maka hal yang selanjutnya harus dilakukan adalah melakukan gebrakan atau terobosan agar usaha yang telah dirintis. Yang pertama yaitu peluang dan pasar. Usaha ini tergolong usaha yang masih baru dan belum terlalu memiliki banyak pesaing, maka dari itu pasar yang ada masih sangat terbuka. Target utama yang disasar adalah kalangan mahasiswa karena lokasi usaha yang terdekat dengan kampus dan juga karena aspek tingkat rasa penasaran mahasiswa yang tinggi. Yang kedua yaitu konsumen yang dituju. Mahasiswa dan warga sekitar yang berada di sekitar lokasi stand karena lokasi dekat dengan kampus dan juga karena rasa penasaran dari para mahasiswa yang masih tinggi. Saya Festu Fiandini, BP 19120063. Strategi pemasar produk. A. Produk. Produk yang kami tawarkan merupakan salah satu menu dari luar negeri yang masih jarang ada di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu kelebihan dari produk kami. B. Harga. Untuk menjadi kalangan menengah ke bawah ataupun kalangan mahasiswa,
Harga menjadi hal yang paling dipertimbangkan. Maka dari itu, kami memasarkan produk kami dengan harga yang terjangkau untuk berbagai kalangan. C. Promosi. Untuk promosi sendiri, kami memiliki berbagai metode, yaitu metode online dan juga metode offline. Bahan yang diperlukan untuk membuat Purple Mango Sticky Rice: yang pertama beras ketan, yang kedua mangga, yang ketiga ubi ungu, keempat kelapa parut, kelima keju. Langkah atau cara membuat produk: 1. Bersihkan ubi ungu dan potong menjadi bagian yang kecil. 2. Setelah itu blender ubi yang telah dipotong dengan kelapa parut. Ketiga, saring ampas kelapa dan ubi ungu sehingga kita dapat santan yang berwarna ungu dari campuran ubi ungu. Yang keempat, kukus beras ketan selama 15 menit, campurkan dengan santan dan saripati ubi ungu tadi hingga merata. Yang kelima, setelah itu potong-potong mangga. Keenam, bentuk ketan yang telah selesai tadi di atas piring. Tambahkan mangga yang dipotong di samping dan tambahkan keju parut di atasnya. Yang ketujuh, siap untuk dihidangkan. Saya Fitri Handayani, BP 19120046. Manajemen. Dalam struktur ini sudah terdapat pembagian kerja setiap anggotanya. Namun, bukan berarti jika sudah menjabat pada satu jabatan, tidak melakukan atau tidak membantu yang lain. Untuk struktur ini, semua anggota diharapkan dapat menempati jabatan di bagian lain. Kondisi saat ini kami telah melakukan inovasi dari produk yang kami produksi, sehingga menjadi daya tarik terbaru bagi masyarakat yang menikmatinya. Sasaran pasar yang kami ambil adalah mahasiswa dan warga sekitar. 1. Masyarakat dan lingkungan sekitar. Kami menggunakan produk langsung dari sumber daya produk lokal. Jadi, secara langsung kami ikut dalam membantu melestarikan perekonomian masyarakat sekitar. Kami tidak menimbulkan banyak sampah ketika melakukan proses produksi. 2. Risiko usaha dan solusi. Risiko yang kami miliki cenderung berasal dari konsumen. Karena dari segi persaingan kami belum terlalu banyak, karena produk yang kami miliki tidak terlalu dibutuhkan oleh konsumen. Jadi untuk memulai bisnis ini kami akan memulainya dengan promosi yang menarik dan memberikan diskon kepada mereka. Terima kasih kepada teman-teman saya sebagai penyaji materi, dan terima kasih juga kepada teman-teman saya di kelas, terutama dosen Ibu Eka Marianti. Terima kasih banyak telah berpartisipasi untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.